Oke, teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, Alhamdulillahirrabbilalamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman sekalian, mahasiswa uh, pengembangan kurikulum ya, pengembangan kurikulum PAI, ya, pengembangan kurikulum PAI. Di pertemuan minggu kemarin, kita itu sudah membahas tentang apa sih kurikulum itu. Jadi kurikulum itu merupakan seperangkat tujuan, kemudian materi, kemudian strategi atau metode, eh, demikian juga evaluasi atau assessment. Nah, pembelajaran kali ini, mohon maaf, kita harus pakai Zoom begini, teman-teman sekalian. Kita gimana sih caranya mengembangkan kurikulum PAI? Otomatis kita punya rumah empat, ya kan? Rumahnya empat. Yang pertama, ya karena kenapa empat? Karena kurikulum itu sendiri secara formal ya, secara teoritis itu terdiri dari empat. Tujuan, kemudian materi, metode, evaluasi. Saya jelasin terlebih dahulu supaya kalian masih ingat-ingat ya, bisa ingat. Jadi tujuan itu uh, ditentukan oleh guru untuk mengantarkan peserta didiknya kepada kompetensi tertentu atau kemampuan tertentu. Nah, setelah itu tujuan itu diterjemahkan atau di breakdown, dirumuskan lagi menjadi materi. Jadi materi, pengembangan materi ajar itu sebenarnya adalah runutan atau urutannya itu harus berlandas pada tujuan. Jadi materi PAI itu tidak boleh digarap atau dibuat semaunya sendiri, tapi harus bersesuaian dengan tujuan, tujuan pembelajaran atau kurikulum. Tujuan dari, kalau di kurikulum Merdeka itu CP ya, CP dan TP. CP dan TP. Jadi materi itu tidak boleh lepas dari CP dan TP. CP itu adalah capaian pembelajaran, sedangkan TP itu adalah tujuan pembelajaran. Kemudian materi kita sudah punya, gimana caranya menyampaikan materi itu dengan baik dan benar supaya peserta didik kita itu benar-benar menguasai materi dan nanti sampai pada tujuan yang kita inginkan. Nah, itulah kemudian komponen yang selanjutnya yaitu metode atau strategi. Jadi kita butuh metode untuk menyampaikan materi supaya si peserta didik sampai pada tujuannya. Nah, setelah metode kita punya, tentu kita harus mengevaluasi atau mengasesmen, menilai. Jadi kita sudah mencoba untuk melakukan pembelajaran dengan metode yang kita punya. Kita ingin lihat nih, anak-anak sudah nyampe tujuan apa belum? Oh, ternyata belum. Apanya yang kurang ya? Apakah tujuannya itu ketinggian atau materinya terlalu tidak relevan dengan kemampuan peserta didik, atau metode yang kita gunakan dalam pembelajaran itu tidak bagus, tidak menarik, tidak interaktif, atau memang evaluasinya tidak sesuai. Oke, kita bahas satu-satu. Nah, untuk mengembangkan PAI, Pendidikan Agama Islam, tentu kita itu harus mengetahui esensi. Apa sih esensinya PAI? Saya sudah bikin rangkuman ini, rangkuman apa ya, reng-rengan lah untuk kalian pelajari. Nanti saya kasih soft copy-nya ya. Nih di tujuan PAI, PAI itu memiliki esensi tujuan, yaitu esensinya, esensi itu bahasa gampangnya adalah inti dari PAI itu apa sih di tujuan, yaitu tujuannya adalah untuk penguatan akhlak dan karakter moral ya. Kemudian pendidikan spiritual dan kesadaran agama. Kemudian pembangunan kemandirian dalam beragama.
kesadaran sosial dan tanggung jawab kemanusiaan. Nah, sebenarnya di tujuan PAI ini kita tidak punya banyak wewenang untuk mengembangkan, pokok kita cukup mengembangkan kedalamannya. Saya coba kasih contoh ya. Saya coba kasih contoh nih. Ini kan CP nih. Ini CP kelas fase A. Fase A itu kelas 1 semester 1. Nah, di sini ada CP. CP itu tujuan pembelajaran. Mengenal, jadi siswa peserta didik kita itu diharapkan mengenal huruf hijaiyah secara terpisah dan bersambung beserta tanda bacanya. Nah, kita ini cuman mengembangkan ini TP-nya. Mengenal huruf hijaiyah secara terpisah dan bersambung serta tanda baca, mengenal huruf hijaiyah. Ini kreativitas kita untuk mengembangkan. Jadi, CP yang bunyinya seperti ini, mengenal huruf hijaiyah secara terpisah dan bersambung beserta tanda bacanya, kita telurkan menjadi 2 TP. Jadi 1 CP, ini kan 1 CP, menjadi 2 TP. Nah, gitu. Ntar lagi. Ini memahami bacaan, arti, dan pengamalan dari surah-surah pendek. Nah, ini kita bikin TP-nya yaitu memahami arti dan pengalaman surah-surah pendek, memahami arti dan pengalaman surah-surah pendek, contoh pilihan An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Jadi gitu. Setelah TP kita juga ngembanginnya melalui ATP, alur tujuan pembelajaran. Nah, alur tujuan pembelajaran itu nanti yang dikembangkan lebih luas lagi. Nah, itu teman-teman. Jadi itu esensi dari pengembangan tujuan PAI. Itu yang bisa dikembangkan. Kalau materi PAI, apa yang bisa dikembangkan? Dikembangkan materi PAI yang bisa dikembangkan yaitu materi kita yang kita sajikan kepada peserta didik itu bisa kita kaitkan dengan isu sosial terkini. Jadi apa yang lagi ngetren sekarang kita apa namanya kita kita kait-kaitkan atau kita nyajikan materi ajar kepada peserta didik kita, kemudian kita selipkan isu-isu sosial terkini yang lagi ngetren sekarang ini. Kemudian kita juga bikin bahasan yang secara tematik ya, tematik dan interdisipliner. Jadi misalnya kita lagi bahas puasa, tapi kita juga bahas puasa itu dari segi kesehatan misalnya. Itu adalah pengembangan materi dari sudut pandang interdisipliner. Jadi PAI itu ditambahkan materinya melalui berbagai sudut pandang ilmu pengetahuan seperti sains, sosial, ekonomi, dan lain. Nah, kemudian terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari. Jadi kita mencoba untuk menyajikan materi kepada peserta didik dengan contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian toleransi dan keberagaman. Ini standar ya, karena memang PAI itu arahnya ke sana, yaitu toleran dan toleran atas keberagaman yang ada di Indonesia. Begitu teman-teman. Selanjutnya adalah metode atau strategi PAI yang bisa dikembangkan. Apa saja sih metode atau strategi PAI yang bisa dikembangkan? Yaitu satu, pendekatan aktif dan partisipatif. Jadi ini metode-metode yang bisa dikembangkan. Pendekatan aktif dan partisipatif ini bisa kita mengembangkan dengan diskusi kelompok, kita pakai presentasi, simulasi, role play. Jadi kita kembangkan itu untuk mencapai tujuan PAI itu tadi. Pendekatan kontekstual. Jadi ini ranahnya adalah pengembangan metode. Pembelajaran berbasis proyek, teknologi, ini standar. Kemudian evaluasi. Jadi ini evaluasi, teknik evaluasi itu harus sesuai dengan tujuan PAI. Misalnya ya, kita bikin tujuan pembelajaran berbunyinya itu siswa mampu memahami makna sholat misalnya.
secara baik dan benar. Kalau ada kata-kata memahami, itu jangan dipakai teknik assessment atau teknik evaluasi dengan teknik praktik. Kalau memahami itu sudah otomatis pakai tes tulis, esai, atau tes lisan, atau apapun lah. Tapi tidak cocok kalau praktik. Karena kalau kita mau menilai dengan praktik, itu tujuan pembelajarannya harus berbunyi apa? Harus berbunyi siswa mampu mempraktikkan gitu-gitu. Jadi gitu teman-teman. Nah, sekarang tugas kalian adalah memilih apa sih yang kalian inginkan untuk kalian pelajari untuk mengembangkan PAI, mengembangkan kurikulum PAI. Kalian tentukan pilihannya, apakah tujuannya yang ingin dikembangkan, apakah materinya yang ingin dikembangkan, apakah metode dan atau strateginya yang ingin dikembangkan, atau evaluasi asesmen PAI yang ingin dikembangkan. Nah, setelah kalian memilih, tugas kalian adalah saya tulis di sini. Tugas kalian setelah memilih satu aspek yang ingin dikembangkan adalah membaca satu saja artikel yang relevan atau terkait pilihan kalian. Jadi ini ya yang kalian harus cari. Nanti di pertemuan selanjutnya akan saya tanyakan. Oke, gitu. Gak usah lama-lama ya. Demikian. Jadi kurikulum lagi-lagi itu tidak lepas dari 4 komponen itu. Jadi ada tujuan, kemudian ada tujuan, terus ada materi, terus ada metode atau strategi, terus ada evaluasi. Nah, itu yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Tujuan nanti akan menjadi dasar penyusunan materi, materi akan menjadi dasar untuk kita menentukan kesesuaian metode yang akan kita gunakan dalam pembelajaran. Kemudian setelah itu kita uh, menggunakan evaluasi atau asesmen yang relevan untuk memastikan apakah peserta didik kita itu nyampe pada tujuan yang ingin kita capai di PAI itu. Oke, yang teman-teman jadi tugasnya jangan lupa kalian pilih satu dari 4 aspek itu, nanti saya kasih linknya itu atau saya kopikan saya share di grup ya. Kalian pilih itu, kalian pelajari, kalian baca-baca, dan setelah itu kalian bisa memilih satu aspek saja. Setelah memilih satu aspek, kalian cari artikel yang relevan dengan pilihan kalian. Tentu kalian harus baca itu karena akan saya tanya. Gitu ya teman-teman. Oke, jangan lama-lama. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.